Oke. Nah, sekarang kita harus tahu bahwa nama Maryam seperti itu. Sedangkan Sayyidina Isa Al-Masih itu adalah nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel. Bukan nabi yang terakhir dari seluruh para nabi, ya, tapi nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel. Kenapa Allah punya rancangan seperti itu? Kenapa? Karena sebelumnya sudah terjadi. Sebelum kelahiran Isa ibnu Maryam, Allah sudah membuat rancangan kepada Bani Israel kelahiran Yahya bin Zakaria. Yahya bin Zakaria itu, kalau Zakaria sebagai nabi, laki-laki yang sudah sangat lanjut usia. Tapi bayangkan ya, kita masuk dalam lorong waktu, seakan-akan kita hadir pada masa beliau hidup, kira-kira, ya. Bayangkan, kita seakan-akan hidup pada masa itu. Ketika bertemu dengan Sayyidah Maryam, kita berada pada posisi mereka yang percaya bahwa Maryam itu sang perawan, atau percaya bahwa Maryam itu melakukan hubungan yang tidak wajar. Kira-kira kita berada di pihak mana? Hah? Bayangkan itu. Iya, kalau kita sekarang, karena petunjuk dari Quran, kalau seandainya kita hidup di masa itu, apa yang kita lakukan? Berada pada posisi berpihak pada Sayyidah Maryam sebagai wanita yang perawan, atau justru menuduhnya sebagai wanita pezina? Kira-kira kita di posisi mana? Bayangkan itu. Tidak semudah itu. Disinilah Allah memberikan pelajaran. Kalau seandainya ini kita posisinya seperti Sayyidah Maryam, posisinya seperti Sayyidah Maryam, merasakan diri kita ini seperti Sayyidah Maryam, kira-kira apa yang kita alami? Derita apa yang kita alami? Apakah itu dialami hanya sehari dua hari? Apakah itu hanya dialami sekian bulan, atau justru bertahun-tahun dalam seluruh hidupnya? Apa yang kita bayangkan? Pasti kita akan merasakan penderitaan seumur hidup. Karena apa? Kesana dituduh berzina, kesini dituduh berzina, sampai anaknya usia remaja pun alamat tuduhan itu berhenti atau tidak? Tidak berhenti. Bayangkan. Itulah sebabnya Allah mengabadikan tokoh perempuan itu di dalam Al-Quran, supaya jadi pelajaran bagi kita. Penderitaan seperti ini adalah penderitaan yang harus jadi teladan bagi kita. Oke. Nah, sekarang kita harus tahu bahwa nama Maryam seperti itu. Sedangkan Sayyidina Isa Al-Masih itu adalah nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel. Bukan nabi yang terakhir dari seluruh para nabi, ya, tapi nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel. Kenapa Allah punya rancangan seperti itu? Kenapa? Karena sebelumnya sudah terjadi. Sebelum kelahiran Isa ibnu Maryam, Allah sudah membuat rancangan kepada Bani Israel kelahiran Yahya bin Zakaria. Yahya bin Zakaria itu, kalau Zakaria sebagai nabi, laki-laki yang sudah sangat lanjut usia, rambutnya sudah memutih, istrinya pun mandul. Waktu sudah tua pasti menopause. Bayangkan,
Istri Zakaria mandul plus menopause, sedangkan Zakaria sendiri sudah semakin tua. Kira-kira bisa nggak punya potensi punya keturunan? Hah? Secara umum bisa nggak? Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Itulah sebabnya Allah punya rancangan begitu. Kira-kira Bani Israel bisa nggak menerima itu? Ternyata Allah menakdirkan anak itu lahir dengan nama Yahya. Bisa bayangkan nggak? Kenapa namanya Yahya? Yahya itu artinya hidup. Karena Allah bertujuan benih yang sudah mati, benihnya orang tua Yahya sebagai nabi itu sebetulnya sudah mati. Karena yang laki-laki sudah tua, rambutnya memutih. Kalau punya potensi itu nggak mungkin 100%, ya kan? Sedangkan istrinya sudah menopause, mandul lagi. Berarti kan sudah mati benihnya itu. Tapi Allah berkehendak benih yang sudah mati itu menjadi hidup. Makanya diabadikan dalam bentuk nama Yahya, artinya dia hidup. Jadi yang sebetulnya itu sudah tidak normal.